Selamat malam Pak Yapsi. Selamat malam, Bu. Ya, senang sekali saya ketemu Pak ini hari. Saya juga senang bertemu dengan Ibu malam ini. Baik Pak, hari ini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Iya, dan saya ingin memberikan dukungan untuk keterampilan coaching Bapak. Dan saya mulai dengan saya mau bertanya, bagaimana saya dapat membantu Bapak? eh, saya ingin Ibu membimbing saya. Terima kasih, Bu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, eh, saya akan mendukung Bapak dalam hal itu dan bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik. Dua hal itu ya, Bapak ya. Dan bagaimana menurut Bapak sejauh ini tingkat kemampuan Bapak dalam mendengarkan aktif dan dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching, Bu. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa lebih baik membimbing murid dalam proses pembelajaran, Ibu. Oke, baik. Bisa dipahami. Dan eh, kira-kira apa harapan Bapak dalam observasi kita nanti ini? Saya berharap, Bu, observasi ini bisa memberikan umpan balik yang dapat saya pakai untuk membangun diri saya dan membantu perkembangan saya, khususnya dalam hal mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, Begitu. baik. Iya, baik. Kalau begitu, Bapak bisa bertemu dengan coach dan akan saya lakukan supervisi akademik. Silakan Terima Pak. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya berharap Ibu tetap ada dan bersama kami. Oke. Selamat malam, Ibu Angel. Selamat malam Pak Yapsi. Apa kabarnya, Bu? Kabar baik Pak. Syukurlah kalau begitu. Nah, Ibu, kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Ya, siap Pak. Oke, sebelum kita memulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Adakah hal Hmm, khusus yang Ibu ingin diskusikan atau fokuskan? Ya, baik Pak. Perasaan saya menjelang sesi ini, yang pertama saya sangat merasa senang dan merasa bersyukur. Tetapi saya merasa sedikit tegang karena ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam pekerjaan saya dan saya ingin mencari solusinya. Terutama saya ingin mendiskusikan tentang manajemen waktu karena begitu banyak kesibukan dan aktivitas membuat saya kesulitan dalam mengelola waktu. Oke, Bu. Tentu saya senang karena Ibu bisa jujur dengan kendala yang Ibu hadapi. Kalau begitu, Bu, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk kita bisa menjelajahi solusi bersama. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya, Bu. Ya, siapa? Oke, Ibu Angelin, bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu merasa Ibu tidak bisa memanage waktu dengan baik ketika mengikuti
program guru penggerak ini? Ya, perasaan saya saat saya mengikuti kegiatan ini, yang pertama saya merasa sangat senang, saya merasa bersyukur karena melalui kegiatan ini saya mendapat banyak hal baru, pengalaman baru, materi-materi yang baru, bahkan teman-teman yang baru yang dapat saya ajak berkolaborasi dan untuk menerapkan semua di dalam pelaksanaan tugas saya sebagai guru di sekolah. Tetapi dalam mengikuti kegiatan ini, saya mengalami kendala di dalam membagi waktu, karena saya harus membagi waktu untuk kegiatan program pendidikan guru penggerak ini, membagi waktu untuk tugas saya sebagai guru di sekolah, dan juga saya harus membagi waktu untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah tempat saya bertugas, dan juga saya harus membagi waktu untuk peran saya sebagai seorang ibu rumah tangga, bahkan seorang ibu dari anak saya, bahkan tugas saya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Itu yang Oh, saya ya. rasakan, Pak. Luar biasa ya Ibu, memang itu hal yang memang membutuhkan daya ekstra lebih untuk memanage ketika dalam kesibukan. Saya bisa mengerti posisi dan keberadaan Ibu. Kira-kira Ibu, apa yang Ibu maknai tentang manajemen waktu? Seperti Ya, apa Ibu? baik, Pak. Menurut saya, manajemen waktu itu adalah sebuah proses. Sebuah proses dalam merencanakan, mengontrol, bahkan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan atau melaksanakan setiap tugas bahkan aktivitas kita. Itu menurut Luar saya. luar biasa ya Bu. Menurut Ibu, manfaat dari ketika kita bisa memanajemen waktu itu seperti apa? Ya, menurut saya manfaat dari manajemen waktu adalah di saat saya bisa mengelola atau membagi waktu, setiap kegiatan yang saya lakukan dapat saya laksanakan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah saya kelola atau saya laksanakan. Oke. Kira-kira ada tidak tantangan yang Ibu hadapi secara spesifik dalam hal memanajemen waktu ketika mengikuti program guru penggerak ini? Ya, baik Pak. Memang dalam mengikuti kegiatan program guru penggerak, tantangan untuk membagi waktu adalah seperti yang tadi sudah saya utarakan, adalah begitu banyak kerja atau aktivitas atau kegiatan, saya harus membaginya, baik itu di sekolah, kegiatan guru penggerak, saya harus mengerjakan begitu banyak tugas-tugas yang harus diunggah di LMS, saya harus berperan sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah, ada banyak kegiatan, dan juga saya harus melaksanakan tugas saya sebagai seorang ibu bagi anak dan seorang ibu rumah tangga di dalam peran saya sebagai seorang istri di dalam rumah tangga. Tantangannya dengan begitu banyak kegiatan, terkadang ada yang terlaksana dan ada yang harus ditunda karena waktu yang saya kelola tidak dapat saya kelola dengan baik. Luar biasa Ibu, saya senang mendengarnya. Dan Ya, juga menurut Ibu apa kegiatan yang lebih penting atau menjadi skala prioritas eh, yang harus Ibu prioritaskan ya, baik dalam Pak. Menurut saya, kegiatan-kegiatan saya ini saya merasa itu sangat penting semua. Saya merasa itu sangat penting baik dalam tugas dan kerja saya maupun dalam kehidupan saya. Baik kegiatan pendidikan guru penggerak, tugas sebagai guru di sekolah, dan juga peran sebagai seorang ibu di dalam rumah tangga. Tetapi untuk menentukan skala prioritas, saya akan berusaha untuk mendahulukan apa yang bisa saya dahulukan kerja. Kalau untuk tugas dan kerja di sekolah sebagai guru, itu sudah ada jadwalnya dan itu di tidak bisa untuk didahulukan atau tidak didahulukan. Sedangkan kegiatan guru penggerak, mungkin kita ada jeda beberapa waktu dalam mengerjakan tugas. Peran sebagai seorang istri itu juga sangat penting, Pak. Sebagai seorang ibu rumah tangga, tidak bisa tinggalkan anak, bahkan tugas di dalam rumah. Itu menurut saya, Pak. luar biasa ya. Lalu dari begitu banyak kegiatan yang Ibu
lakonkan, kemudian ibu jalani, kemudian ibu menganggap bahwa semua itu penting dan menjadi prioritas buat ibu. Bagaimana ibu mengatur atau memanage waktu sehingga kegiatan-kegiatan tersebut bisa terlaksana sehingga tidak ada yang dikorbankan. Ya, baik sekali Pak. Cara saya untuk memanage waktu atau strategi yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya tetap membuat perencanaan. Kalau untuk tugas di sekolah itu sudah terjadwal dan harus dilaksanakan. Kalau untuk tugas dalam kegiatan guru penggerak, tugas-tugas yang ada dalam modul yang diunggah, saya rencanakan. Ada batas waktu, ada jedanya, saya buat jadwalnya, perencanaannya, itu yang pertama. Yang kedua, saya berusaha untuk tetap fokus dan tidak lalai. Yang ketiga, saya menghentikan kebiasaan saya adalah salah satunya menunda pekerjaan. Ada pekerjaan yang terkadang saya merasa, oh nanti saja saya kerja, tetapi saya akan menghentikan kebiasaan tersebut. Bahkan saya akan memakai waktu luang di malam hari untuk saya melaksanakan apa yang bisa saya laksanakan. Salah satunya mengerjakan tugas-tugas sehingga tidak ada pekerjaan yang tertunda lagi. Yang berikut lagi, cara saya atau strategi yang berikut adalah saya berusaha untuk menghindari stres. Karena kalau banyak pekerjaan, kalau sudah stres berarti tidak bisa kerja. Jadi kalau begitu banyak kerja yang saya lakukan, mungkin saya bisa ambil waktu luang sedikit, keluar jalan-jalan untuk refreshing otak begitu yang saya lakukan Pak, sehingga saya bisa menghindari stres. Itu yang saya lakukan Pak. Luar biasa ya, ternyata ibu memiliki banyak strategi, meskipun di lain sisi ibu memiliki tugas yang banyak, tetapi ibu juga memiliki banyak strategi untuk bisa mengatasi berbagai kesulitan yang ibu hadapi, khususnya dalam hal memanage waktu ya. Baik, Iya, Ibu, kita akan masuk pada rencana aksi. Kira-kira apa strategi Ibu untuk memanage waktu dengan berbagai kesibukan aktivitas yang tadi Ibu sudah sampaikan dengan berbagai tantangan yang Ibu hadapi. Kemudian setelah itu Ibu eh, strategi spesifik yang tadi Ibu sudah gambarkan seperti membuat perencanaan, kemudian apa memanfaatkan tools time dan sebagainya. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ketika ibu merencanakan aksi tersebut, hasilnya seperti apa? ya, baik sekali Mas. Menurut saya setelah strategi itu saya berusaha untuk terapkan, saya merasa bahwa saya dapat membagi atau mengelola waktu dengan baik. Karena melalui strategi atau cara-cara yang saya lakukan, dari awal yang saya merasa saya tidak bisa mengelola atau membagi waktu untuk setiap aktivitas saya merasa saya dapat mengelola atau memanage waktu sehingga semua kegiatan saya dapat terlaksana dan tidak ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan. Ya, Luar biasa. Ibu, pertanyaan berikut, kira-kira adakah dukungan dari keluarga eh, dalam hal ibu memanage waktu? Mungkin ibu menyampaikan terlebih dahulu terhadap keluarga bagaimana dukungan mereka? iya. Baik, terima kasih Pak. Dukungan dari keluarga adalah di saat ada mereka sangat memberikan dukungan atau motivasi kepada saya, tetap mendukung saya untuk saya dapat melaksanakan semua aktivitas saya yang saya rasa ini sangat sibuk, dan dukungannya adalah pada saat ada keluarga, apa yang bisa mereka lakukan dapat membantu, mereka akan membantu saya. Contohnya dalam mengurus anak, bahkan bisa membantu dalam menyelesaikan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Itu dukungan yang sangat luar biasa yang saya dapat dari keluarga saya. Luar biasa. Memang keluarga adalah aktor di belakang layar kesuksesan kita, apalagi ibu-ibu. Ya, Saya salut dengan perjuangan ibu dalam hal memanage waktu. ya, Eh, Ibu Angelin, bagaimana perasaan ibu setelah sesi ini? ya. Baik Pak, perasaan saya setelah sesi ini, yang pertama saya merasa sangat bersyukur, saya merasa senang, karena melalui sesi coaching ini saya mendapat motivasi bahkan penguatan dari Pak melalui pertanyaan-pertanyaan diberikan, dan saya bisa mendapatkan solusi untuk saya bisa memanage waktu, dan saya merasa sangat senang.
Baik, terima kasih Bu. Saya juga berterima kasih atas kesediaan Ibu untuk berbagi dengan saya dalam sesi ini juga tentang persoalan memanage waktu. Saya yakin Ibu bisa mencapai tujuan Ibu. Saya berharap di waktu-waktu yang akan datang, jikalau Ibu menemukan kendala-kendala lagi, kita bisa melakukan sharing seperti ini lagi, sehingga kita bisa saling melengkapi dan kemudian kita bisa saling membangun satu sama lain. Terima kasih untuk waktunya Ibu Angeline. Ya, terima kasih banyak juga Pak. Senang bisa berbagi dengan Ibu. Selamat malam. Selamat malam Pak. Oke, baik, Pak Yapsi. Ya Ibu. Iya, kita bertemu lagi. Terima kasih masih menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Jadi saya mengajak Pak Yapsi untuk kita membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada saat sesi coaching tadi Pak Yapsi dengan Ibu Angeline. Iya. Jadi bagaimana Bapak menilai penampilan atau hasil dari observasi tadi dengan Ibu Angeline? Kira-kira bagaimana Bapak menilai itu? Saya menilai hasil observasi dari Ibu Angeline, saya berpikir bahwa alur yang dipakai sudah baik, Bu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga bermakna, berbobot, sehingga bisa memberikan masukan-masukan yang bisa membangun Ibu Angeline dalam hal memanage waktu. Begitu. Iya. Jadi sebenarnya alasan apa yang buat Bapak merasa kalau hasil coaching tadi itu tuh sudah berjalan dengan baik? Saya pikir alasannya dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa menggali permasalahan yang dialami oleh Ibu Angeline, kemudian sekaligus bisa juga pertanyaan tersebut memberikan umpan balik untuk kemudian bisa menemukan, Ibu Angeline bisa menemukan solusi dalam persoalan yang dihadapi. Oh, oke. Boleh saya punya hasil pengamatan, Pak? Iya, terima kasih dengan senang hati, Bu. Jadi saya melihat kalau Bapak sudah melakukan kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik. Sesuai dengan standar yang kita sudah pelajari sama-sama. Kemudian saya hanya minta Bapak pendapat menyangkut dengan hasil saya ini. Kalau saya bilang sudah bagus, Bapak pendapat bagaimana? Bapak setuju atau bagaimana, Bapak? Ya, saya berpendapat bahwa hasil yang dilakukan sudah baik dan memang dia ada di level itu, level yang tadi Ibu sebutkan tadi. Begitu, Bu. Baik. Hanya saja saya melihat kalau masih ada aspek yang harus ditingkatkan. Misalnya pada saat observasi tadi saya perhatikan Pak Yapsi fokus pada saat Pak bertanya. Nanti pada saat Ibu Angeline jawab, Pak Yapsi kurang fokus. Pas Pak Yapsi mau bertanya, baru Pak Yapsi fokus lagi. Jadi itu yang harus ditingkatkan. Tapi selebihnya dari itu, semua sudah berjalan dengan sangat baik. Sudah keren. Bahkan yang tadi Pak bilang harus meningkatkan mendengar dengan aktif, membuat pertanyaan berbobot, apalagi. Kalau itu Pak Yapsi jago. Itu sudah sangat baik, Pak. Dan
Bagaimana pandangan Bapak tentang kita punya observasi kali ini? Saya berpikir bahwa pendapat saya observasi kali ini memberikan banyak masukan yang baik, kemudian bisa menumbuhkan lagi semangat untuk kemudian kita bisa mencari solusi dalam hal secara khusus Ibu Angeline dalam hal memanage waktu. Yang kedua dalam observasi, saya berpikir Ibu juga sudah menjalankan teknik observasi dengan baik, begitu ya, sehingga kegiatan malam ini menarik. Baik, Pak Yapsi, dan dari kita punya diskusi ini, kira-kira ada tidak langkah konkret yang akan Pak ambil untuk meningkatkan Pak punya kompetensi diri? Saya pikir langkah konkret sesuai dengan masukan Ibu tadi bahwa ketika Ibu Angeline mengajukan pertanyaan, saya tidak fokus, maka langkah konkretnya adalah saya akan memperbaiki itu dalam hal mendengarkan aktif, kemudian lebih fokus. Ketika ada orang mengajukan pertanyaan, saya akan mengembangkan diri, kemudian memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya sebagai seorang coach. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Itu langkah yang terbaik. Dan semoga Bapak dapat, kita semua dapat hal baru yang bisa kita pakai untuk mengembangkan kita punya diri. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Yapsi, Ibu Angeline. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Salam hebat untuk kita bertiga. Salam hebat. Terima kasih. Terima kasih.